suatu masa pada umatku nanti. Mereka cenderung mencintai yang 5 dan melupakan yang 5. Dan ternyata yang Nabi sabdakan ini sudah banyak terjadi sekarang ini. Apa yang 5 itu? Yang dilupakan dan dicintai. Yang pertama kata Nabi, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Umatku akhir zaman ini mereka cenderung lebih banyak mencintai dunia dan melupakan akhirat. Sudah banyak terbukti. Untuk dunia mati-matian, menghalalkan segala cara. Dia lupa bahwa nanti perbuatan dia itu akan dipertanggungjawabkan di akhir. Ingat Pak, ada akhirat setelah dunia. Ingat itu. Yang kedua, pesan Nabi kepada kita, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mereka terlalu mencintai kehidupan sehingga mereka melupakan kematian. Orang kalau ingat mati, dia nggak akan hidup selamanya. Dia akan punya filter, punya rem untuk berbuat di dunia ini tidak sembarangan. Kenapa? Karena dia bakal mati. Dan umat Islam setelah mati apakah selesai? Tidak. Masih banyak yang harus kita pertanggungjawabkan setelah kita mati. Yang ketiga kata Nabi, yuhibbunal qusura wa yansawnal qubur. Mereka terlalu mencintai gedung-gedung yang megah, rumah yang indah, tapi mereka merupakan alam kubur. Besar rumah ini yang kita tempati di dunia ini, Pak. Tapi nanti ketika kita mati, rumah masa depan kita cuma 1 kali 2 meter saja. Betapapun tingginya titel kita, profesor, doktor, toh nanti gelar terakhir kita adalah almarhum atau almarhum. Betapapun besar rumah kita indah, megah, nanti yang kita tempati hanya cuma kecil, yaitu 1 kali 2 meter. Ingat itu. Betapapun indah kendaraan kita, mewah mobil kita, toh nanti pada akhirnya apa yang mengantar kita ke kuburan? Keranda. Yang keempat pesan Nabi kepada kita, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka terlalu mencintai harta benda, namun mereka melupakan hari perhitungan. Setiap benda yang kita miliki, Pak, ini akan dihisab. Dan tidak satu pun benda yang kita miliki lepas daripada hisabnya Allah. Mengapa orang setelah meninggal dunia 7 hari atau 3 hari, itu bajunya yang dia tinggalkan itu diberikan sama orang supaya berdaya guna. Kenapa? Kalau di lemari aja baju orang meninggal itu kan nggak berdaya guna, nggak dibuat untuk beramal, maka dibagikan sama orang tahlilan itu, ya kan Pak? Ada nggak itu Pak? Dibagikan itu hari ketiga atau hari ke-7. Ada peci, ada swallow, ya kan Pak? Ada baju-baju dibagikan. Dipakailah baju yang meninggal itu sama yang diterima itu untuk sholat, untuk wirid. Maka yang meninggal itu akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena baju yang dia tinggalkan digunakan untuk berbuat kebaikan. Maka nanti Pak, jangan banyak simpan baju Pak. Bilang sama istri kita, beli mukena mahal-mahal mereka. 800, 500, dipakai cuma setahun 2 kali. Itu pun sholat sunat. Apa itu? Ibidi sama idul. Sementara yang dipakai sholat 5 waktu, terkung yang taik laletan. Yang jelek-jelek, terbalik. Yang mahal-mahal itu yang dibeli mahal-mahal itu di petisan atau di Kampung Lalang atau dimanapun itu. Dipakai hari-hari untuk ibadah khususnya ibadah sholat yang wajib. Kenapa? Saya bilang sama ibu-ibu dalam perwitan, ibu-ibu yang mahal mukananya dipakai nanti dihisab di akhirat. Saya khawatir ibu baru pakai sekali, ibu meninggal. Belum sempat puas memakai itu, suami ibu menikah lagi. Dipakailah pula sama istri suami ibu yang kedua, ziarah ke makam ibu. Ibu nampak, iya, itu mungkin aku. Dipakai sama istri suamiku yang kedua, sakit hati ibu. Berpikir, iya juga ya Ustaz, iyalah Bu. Bilang sama istri kita, Pak, buat apa beli mahal-mahal? Baju sampai berjejer di lemari itu Pak. Ya, baju busana muslim, tapi nggak dipakai hari-hari untuk berbuat kebaikan.
hanya dipajang. Itu artis yang begitu banyak sepatunya, begitu banyak pakaiannya, nggak dipakai untuk berbuat kebaikan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Mobil dihisab, kendaraan. Maka beruntunglah kereta-kereta yang sering parkir di Masjid Babu Salam. Kenapa? Dia punya harta, punya kendaraan, digunakan untuk melaksanakan ibadah sebagai mobilisasi untuk ke rumah ibadah. Ini punya kereta, punya mobil, kemana hari-hari Minggu? Kolam pancing Galilea, kolam pancing Pasar Ibu, mana lagi? KPWUT, masih ada KPWUT? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Jadi jangan kita punya kereta, punya mobil, diparkirkan di tempat-tempat maksiat. Kita jangan khawatir kalau sandal hilang di masjid, tapi kita harus khawatir kalau sandal kita nggak pernah parkir di depan masjid. Di Masjid Jogokarian, Jogja. Kalau benda-benda orang yang jamaah itu hilang, sholat di situ, diganti seperti benda yang serupa. Begitu hebatnya manajemen Masjid Jogokarian itu di Jogja, Pak. Hilang sandal itu diganti seperti merek itu. Hilang keretanya diganti. Babu Salam berapa kali hilang kereta? Pernah diganti nggak ya? CCTV ada. Belum pernah tangkap kan? Nah, doakan aja. Ada hikmahnya kereta kita dicuri. Mungkin selama ini kurang sedekahnya, diambil melalui itu. Atau nanti ada ganti yang lebih baik lagi. Jangan menyalahkan Allah kalau hilang sesuatu, Pak. Pasti ada orang beriman dari segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, dia mengambil hikmahnya. Iya, saya lah Pak hikmahnya. Saya sakit telinga semalam Pak, bengkak dua-dua ini Pak. Apa hikmahnya? Kalau nggak sakit begitu, asik dikorein aja. Dengan begitu kan, jadi jangan dikorek nanti infeksi lagi. Ada hikmahnya. Saya nggak nyalahkan Allah, nggak nyalahkan Allah. Kita sendiri yang salah, betul nggak Pak? Manusia itu yang salah terkadang adalah diri dia sendiri. Dan Allah nggak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu sendiri yang mau merubah nasibnya. Maka yang punya usaha-usaha, Pak, maaf ya, usaha dagang, kedai, warung dan segala macam, itu kalau membuka kedai itu jangan lupa lah baca ayat kursi, baca Fatihah, baca salawat. Nah, ada orang dulu baca 1000 dinar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jangan ditaruh dipasang-pasang di pintu-pintu jualannya, ya lambang-lambang apa, jangan, nggak barokah nanti, ya. Duha aja, tahajud, sedekah rajin. Tiap subuh itu masukkan, ada orang itu Pak, sedekah dia sebelum terbit matahari. Tiap hari dia sedekah sebelum terbit matahari, masukkan di kotak infak Masjid Babu Salam. Ada 2 itu kan, ada untuk anak yatim, ada untuk kas masjid. Berusaha masukkan, biar berkah. Tiap bulan keluarkan 2,5% Pak gaji kita. Orang dulu kalau mau pergi kerja ditanya, mau kemana Pak? Mau cari nafkah. Maka orang dulu nggak lepas, dia setelah dia dapat nafkah dia infakkan. Kenapa? Nafkah dari asal kata nafako, dari akar kata infak. Maka orang dulu setelah mendapat nafkah dia tidak lupa berinfak 2,5%. Kalau gaji 1 juta, 2,5% dia infakkan berarti cuma 25.000. Tak lupa. Orang sekarang mau kemana Pak? Mau cari makan. Jadi hasil kerjanya semua dibuat untuk makan. Gak ada yang diinfakkan. Bagaimana mau berkah rezekinya? Jadi Pak, keluarkan dulu Pak 2,5%. Baru kasih istri. Kalaupun diterima istri kita, suruh ucapkan alhamdulillah. Itu tanda syukurnya istri. Begitu terima gaji dari suami, ucapkan alhamdulillah. Ada istri sekarang, kok segini Bang? Mana dapat apa-apa segini? Itu istri calon penghuni neraka. Kenapa? Salah satu istri yang masuk neraka itu adalah tidak bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh suaminya. Ajari istri kita untuk bersyukur, Pak. Ucapkan di alhamdulillah. Jadi demikian Pak. Terakhir tadi, yang kelima, penutup, yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Mereka mencintai makhluk Allah. Dan mereka melupakan sang pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu. Berapa banyak orang tua gara-gara anak, gara-gara istri, ya Pak. Sampai seorang ayah meninggalkan untuk cari nafkah, kan untuk makhluk itu. Akhirnya melupakan Allah, sholat pun tinggal. Jangan sampai. Maka kita jaga sholat 5 waktu kita, jangan sampai tinggal sampai akhir hayat kita. Saya rasa demikian yang dapat disampaikan.
Bagi yang belum berkorban tahun ini, niat untuk berkorban di tahun yang akan datang. Amalkan tadi puasa sunnah, jangan lupa. Tanggal 29 dan 30 Juli, 2 hari ambil kalau yang bagus. 8 itu namanya puasa tarwiyah, 9 Juli namanya puasa Arafah. Itu bertepatan dengan tanggal 29 dan 30 Juli. Besoknya Idul Adha. Sebelum berangkat sholat jangan makan minum dulu. Nanti makan minumnya setelah pulang dari sholat. Tapi kalau Idul Fitri disunahkan makan minum dulu sebelum berangkat sholat. Itu dia beda. Takbiran terus sampai terbenamnya terakhir matahari tanggal 13 Zulhijjah. Jadi jangan heran kalau ada orang takbiran terus, yang begitu. Kalau raya Idul Adha, tapi Idul Fitri begitu pulang dari sholat sudah tidak lagi takbiran. Tapi kalau Idul Adha sampai dengan hari tasrik, dia tanggal 1, 2, 3 jangan puasa, itu haram hukumnya, karena itu hari tasrik. Yaitu hari makan dan minum, tak boleh berpuasa, haram. Ingat ya, 1, 2, 3 Agustus itu hari tasrik. Jadi yang biasa puasa dan Kamis jangan puasa, berhenti dulu. Karena itu haram hukumnya. Ada setahun, ada 5 yang haram puasa. 1 Idul Fitri, 1 Syawal, haram. Kedua tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha. 3 hari lagi mana? Tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang disebut namanya hari tasrik. Saya rasa demikian saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.